Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Andini Pratama Putri. Dan hari ini kita akan bahas topik menarik dari mata kuliah Sekuritas Portofolio, yaitu jenis-jenis sekuritas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah portofolio yang diampu oleh Bapak DRS Marmono Singgih MSI. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas jenis-jenisnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu sekuritas? Nah, sekuritas adalah surat berharga yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari saham, obligasi, hingga reksadana. Tujuannya tentu saja untuk investasi dan mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas. Sekuritas ada dua, yang pertama sekuritas pasar modal dan yang kedua ada sekuritas pasar uang. Sekuritas pasar modal sendiri adalah surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal dan bersifat jangka menengah hingga panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Tujuannya untuk menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat ataupun investor. Selanjutnya yang kedua yaitu sekuritas pasar uang. Sekuritas pasar uang sendiri yaitu surat berharga jangka pendek yang umumnya jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham sendiri yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemilik bagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas dividen serta potensi keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Lalu yang kedua ada obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan menerima bunga secara berkala dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga ada right issue. Right issue sendiri adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham yang lama untuk membeli saham baru pada harga-harga tertentu yang sebelumnya ditawarkan kepada publik. Hal ini biasanya dilakukan untuk menambah modal suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada waran. Waran sendiri yaitu hak untuk membeli saham perusahaan pada harga-harga tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Waran sendiri seringkali diberikan sebagai bonus dari pembelian saham ataupun obligasi. Lalu yang kelima ada reksadana. Reksadana sendiri adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang oleh manajer investasi. Lalu yang keenam ada derivatif. Derivatif sendiri yaitu instrumen turunan yang nilainya bergantung pada sekuritas lain seperti saham atau indeks. Derivatif digunakan untuk melindungi nilai atau hedging ataupun spekulasi. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar. Instrumen ini bersifat jangka pendek dan biasanya dibeli oleh bank-bank komersial. Lalu yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU sendiri yaitu adalah surat berharga yang digunakan dalam transaksi antar lembaga keuangan, biasanya untuk kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek.
SBPU sendiri bisa diperjualbelikan dan merupakan instrumen yang sering digunakan oleh bank. Lalu yang ketiga ada commercial paper atau CP. Ini adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan swasta yang memiliki reputasi yang baik. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Lalu yang keempat, ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan uang di bank yang hanya bisa dicairkan pada waktu-waktu tertentu. Meskipun bukan surat berharga yang bisa diperdagangkan secara bebas, deposito sendiri ini sering dipakai dalam pasar uang karena sifatnya yang jangka pendek dan aman. Selanjutnya ada fungsi sekuritas dalam investasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai instrumen investasi. Sekuritas memungkinkan individu dan institusi untuk menanamkan modal mereka dan mendapatkan imbalan hasil. Contohnya, beli saham, lalu dapat dividen dan capital gain. Lalu yang kedua yaitu alat diversifikasi portofolio. Dengan berbagai jenis sekuritas, investor bisa membagikan resikonya. Misalnya, sebagian uang ditaruh di saham, sebagian lagi di obligasi ataupun reksadana. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sumber pendanaan bagi emiten. Bagi perusahaan, sekuritas sendiri seperti saham dan obligasi adalah cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa harus meminjam ke bank. Lalu fungsi yang keempat yaitu memberikan likuiditas. Sekuritas dapat diperjualbelikan di pasar. Artinya, investor bisa mencairkan investasinya kapan saja sesuai kondisi pasar. Lalu fungsi yang kelima yaitu alat untuk manajemen resiko. Beberapa sekuritas, terutama derivatif seperti opsi dan futures, dibagikan untuk melindungi nilai investasi dari fluktuasi pasar. Selanjutnya, ada keuntungan dan risiko investasi dalam sekuritas. Kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan berinvestasi dalam sekuritas yang pertama yaitu ada capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual sekuritas. Contohnya saat kita membeli saham di harga 2.000 lalu kita jual di harga 2.500, maka untungnya 500 per lembar. Lalu yang kedua ada dividen dan kupon. Saham bisa memberikan dividen ataupun pembagian laba, sedangkan obligasi memberikan kupon ataupun bunga secara berkala. Hal ini cocok untuk kalian yang mencari pendapatan secara pasif. Lalu yang ketiga ada diversifikasi investasi. Banyaknya pilihan sekuritas memudahkan investor untuk menyebarkan resiko. Bisa campur antara saham, obligasi, maupun reksadana. Lalu yang keempat ada likuiditas yang tinggi. Banyak sekuritas, khususnya saham, bisa dijual dengan cepat di pasaran. Artinya, mudah dicairkan kalaupun kita butuh dana saat mendadak. Lalu yang kelima ada potensi imbal hasil tinggi. Beberapa sekuritas seperti saham ataupun derivatif punya potensi return yang sangat besar, apalagi kalau dianalisis dengan secara baik. Resiko berinvestasi dalam sekuritas. Yang pertama yaitu resiko pasar. Harga sekuritas bisa naik maupun turun tergantung kondisi pasar, ekonomi, dan bahkan isu global. Misalnya, harga saham turun karena krisis ekonomi. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas. Tidak semua sekuritas mudah dijual. Kalau tidak ada pembeli, kalian bisa rugi waktu dan rugi harga. Lalu yang ketiga ada resiko kredit. Terutama pada obligasi, ada kemungkinan perusahaan penerbit akan gagal bayar. Lalu yang keempat ada resiko inflasi. Kalau inflasi lebih tinggi dari return investasi kalian, maka nilai real dari keuntungan kalian bisa berkurang. Lalu yang kelima ada resiko suku bunga.
Kenaikan suku bunga bisa membuat harga obligasi turun karena investor lebih memilih instrumen berbunga yang lebih tinggi. Lalu yang keenam ada resiko perusahaan. Performa perusahaan yang menerbitkan sekuritas sangat mempengaruhi nilai investasi kalian, terutama pada saham. Jadi, bagaimana kita menyikapinya? Dalam investasi, keuntungan dan resiko itu ibarat dua sisi mata uang. Kita harus paham profil resiko pribadi, punya tujuan investasi yang jelas, dan tentunya belajar terus-menerus. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga kalian semakin paham tentang berbagai jenis sekuritas yang ada seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya yang bisa menjadi pilihan dalam investasi kalian. Ingat, memilih jenis sekuritas yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan investasi yang kalian inginkan. Pastikan untuk selalu mempertimbangkan resiko, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasi sebelum membuat keputusan. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, jangan ragu untuk menuliskan di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.